Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10B, untuk siswa kelas 10C SMA Islam Ul-Nuha. Salat dan salam kepada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, apa kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, sebelumnya Ustaz ingin menyampaikan permohonan maaf ya, dikarenakan semalam sebenarnya jadwal kita live Zoom di hari Jumat, qadarullah Ustaz ada keperluan keurusan ya, ke Dinas Pendidikan. Oleh karena itu maka Ustaz ganti pada kesempatan hari ini, pada hari Sabtu ini insyaallah ya. Jadi Afwan jidan atas tidak terlaksananya ya live Zoom kita semalam ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya Ustaz akan sampaikan terkait materi masih pada bab yang sama, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, yang mana ini merupakan pertemuan terakhir insyaallah di bab ini, karena pada pertemuan berikutnya atau minggu depan insyaallah kita akan masuki bab selanjutnya ya. Jadi anak-anak Ustaz, pada pertemuan terakhir ini pada pertemuan kali ini ya, dan sebagai pertemuan terakhir pada bab kita ini, Ustaz akan memberikan satu contoh lagi terkait penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, satu contoh yang mana dalam bentuk pecahan, yang mana soalnya dalam bentuk pecahan. Ya, antum bisa lihat ya di layar kacanya, di layar videonya. Saya datangkan permasalahan terkait sistem persamaan linear 3 variabel tapi dalam bentuk pecahan. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini ya. Antum bisa lihat itu ya. Ada yang persamaan pertama 1 per X tambah 2 per Y tambah 4 per Z sama dengan 1. Yang kedua, persamaan kedua minus 1 per X tambah 4 per Y tambah 12 per Z sama dengan 0. Dan persamaan ketiga 2 per X tambah 8 per Y tambah 4 per Z sama dengan minus 1. Jadi ini mau kita selesaikan, kita mau cari himpunan penyelesaiannya. Artinya kita mau cari berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z-nya ya. Kali ini dalam bentuk pecahan. Kalau biasanya kan enggak dalam bentuk pecahan, 2X tambah 3Y kurang 4Z misalkan. Nah, ini dalam bentuk pecahan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Taib sama-sama saya harapkan antum perhatikan ya. Perhatikan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu Ustaz akan mencatat soalnya terlebih dahulu ya, bentar ya. Nanti antum bisa lihat cara penyelesaiannya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Oke. 1 per X tambah 2 per Y tambah 4 per Z sama dengan 1. Kemudian minus 1 per X tambah 4 per Y tambah 12 per Z sama dengan 0. Yang ketiga 2 per X
tambah 8 per Y tambah 4 per Z sama dengan minus 1. Baik, kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nampak ya, insyaallah ya, jelas ya. Baik, kita akan bahas. Anak-anak Ustaz banggakan semua fokus untuk mengikuti pembahasan contoh kita kali ini. Jadi anak-anak Ustaz, kali ini kedatangan soalnya dalam bentuk pecahan. Ya, 1 per X tambah 2 per Y tambah 4 per Z sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, oke, kita buatlah ini sebagai persamaan pertama. Ini persamaan kedua dan ini persamaan ketiga. Baik. Ya, maka kita jawab. Yang pertama sekali harus kita lakukan, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, ya, kalau kita temuin soal yang mana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk pecahan, kita harus misalkan terlebih dahulu. Misalkan, ayo berarti kita misalkan, karena kalau kita biarkan dalam bentuk pecahan seperti ini, akan sulit kita mengerjakannya, ya, akan sulit kita mengerjakannya. Baik, maka kita misalkan terlebih dahulu, ya, kita misalkan lagi nih 1 per X sama dengan A, ya kan? 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Itu kita misalkan dulu. 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, maka persamaan tadi berubah, anak-anak Ustaz. Jadi, ini berubah menjadi apa dia? Coba kita tuliskan. Berarti kalau 1 per X kita misalkan dengan apa? A, berarti A tambah 1 per Y jadi B, tapi ini 2 per Y. Jangan lupa 2 per Y itu anak Ustaz, 2 per Y itu kan sama aja dengan 2 dikali 1 per Y. Betul nggak? Betul ya? Iya, berarti 2 per Y sama dengan berapa? 2B. Iya. Tambah, berarti 4 per Z sama dengan berapa? Karena 4 per Z sama dengan sama saja dengan 4 dikali 1 per Z, ya kan? Berarti 4C. Sama dengan 1. Inilah hasil konversi dari persamaan pertama. Ya, persamaan kedua berarti apa? Minus 1 per X berarti minus A, ya kan? Tambah 4Y berarti 4B. Tambah 12 per Z berarti 12C sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kedua. Yang ketiga berarti 2A karena 2 per X tambah 8 per Y berarti 8B tambah 4 per Z berarti 4C sama dengan minus 1. Ini sebagai persamaan ketiga. Oleh karena itu anak-anak Ustadz, 3 persamaan inilah ini yang kita eliminasi, ini yang kita kerjakan untuk kita dapatkan nanti himpunan penyelesaiannya. Kita nggak kerjakan lagi nih, karena ini masih dalam bentuk pecahan, akan sulit kita mengerjakannya. Kemudian tadi kita misalkan kita konversilah jadi ke sini, jadi 3 persamaan ini, inilah yang kita olah, kita selesaikan. Kita lakukanlah proses apa? Eliminasi, substitusi untuk mendapatkan nilainya. Nah ya, jadi nggak kita olah lagi yang ini, tapi yang ini kita sudah olah. Oke, ayo kita kerjakan. Yang pertama sekali kita mau eliminasi mana dengan mana dulu? 1 dengan 2, oke boleh. Ayo, berarti eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, siapa persamaan 1? Ambil A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1. Persamaan kedua minus A tambah 4B tambah 12C sama dengan 0.
Tujuan eliminasi adalah Ustaz, kita ingin menghilangkan salah satu variabelnya. Yang tadinya masih ada 3 variabel A, B, C, kita hilangkanlah salah satu variabelnya. Nanti tinggal menyisakan 2 variabel setelah dieliminasi. Pilihlah mana variabel yang lebih mudah untuk kita hilangkan. Yang mana syarat untuk menghilangkan variabel, pastikan koefisiennya harus sama. Maka untuk kesempatan kali ini yang lebih mudah untuk kita hilangkan adalah siapa? Yang A. Oke, bedanya memang yang atas positif, yang bawah negatif tidak masalah, tapi sudah sama-sama 1A 1A ya. Di atas positif 1A, di bawah minus 1A. Oke. Oleh karena itu, untuk menghilangkan A, maka apa proses yang kita buat di sini? Tambah atau kurang supaya hilang A? Kalau kita kurang, makin hidup dia. Padahal tugas kita ingin mematikan A, maka dia ditambah. Ya kan? A plus minus A, atau sama saja dengan A kurang A jadinya. Habis ya? Oke, berarti 2B kurang 4B berapa? 2B kurang 2B tambah 4B berapa? 6B. 4C tambah 12C berapa? 16C, sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke. Ini kita jadikan sebagai persamaan berapa? 4. Ya, karena harus menyambung dia. Tadi ada 3 persamaan. Oke, next. Berikutnya mana kita mau eliminasi? Ayo, 1 dengan 2 udah. 1 dengan 3 ya. Oke, lihat. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Ambil siapa persamaan satunya, anak Ustaz? A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1. Persamaan 3-nya siapa? 2A tambah 8B tambah 4C sama dengan minus 1. Oke. Kalau pada proses eliminasi yang pertama kita hilangkan A, proses eliminasi yang kedua juga sama. Harus sama variabel yang kita hilangkan dengan proses eliminasi yang pertama. Nggak boleh pada proses eliminasi yang pertama kita hilangkan A, baru pada eliminasi yang kedua kita hilangkan B. Jangan, harus sama variabel yang kita hilangkan, supaya nanti bisa kita temukan hasil eliminasi dari 2 proses itu. Paham ya? Maka kalau di atas sudah kita hilangkan A, ini juga kita hilangkan A. Misi kita untuk menghilangkan variabel, pastikan koefisiennya harus sama. Ini koefisiennya masih beda, yang di atas A-nya 1, koefisiennya yang di bawah 2, maka harus samakan. Berarti yang atas dikali 2, bawah tetap dikali 1. Oke? Maka berubahlah jadi apa? 2 kali A, 2A tambah 2B kali 2, 4B tambah 4C kali 2, 8C sama dengan 2 kali 1, 2. Ini yang bawah karena dikali 1 semua, maka tetap 2A tambah 8B tambah 4C sama dengan minus 1. Oleh karena itu, apa operasi yang kita buat? Untuk menghilangkan A, 2A dengan 2A dalam tanda positif, maka di sini harus kurang. 2A kurang 2A, habis ya. 4B kurang 8B minus 4B. 8C kurang 4C adalah 4C. 2 kurang 1 jadinya 3. Ini jadikan sebagai persamaan 5. Oke, sampai di sini ya. Maka setelah itu kita olahlah persamaan 4 dengan 5. Kita laga dia persamaan 4 dan 5 ya. Berarti eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, ambil siapa persamaan 4-nya? Ayo. Siapa tadi persamaan 4-nya? 6B tambah 16C sama dengan 1 minus 4B tambah 4C sama dengan 3. Oke. Muncul pertanyaan, siapa mau kita hilangkan? Siapa yang lebih enak untuk kita hilangkan? Ya, yang C ya sepertinya ya. Ya, yang C ya. Oke. Kok yang C saat iya? Karena yang C yang bawahnya tinggal dikalikan 4 supaya sama-sama 16 dia, ya kan? Berarti yang atas tetap kali 1,
bawah kali 4. Maka karena dikali 1 yang atas, maka tetaplah 6B tambah 16C sama dengan 1. 4 dikali minus 4B minus 16B tambah 4 kali 4C 16C, 4 kali 3 12. Oke, apa operasinya supaya mati C? Kurang, betul. Berarti ini 6B kurang 16, negatif coba negatif, positif ya. Berapa 6 tambah 16? 22B sama dengan, oke, 16C kurang 16C habis ya. 1 kurang 12 berarti minus 11, ya kan? Betul? Iya. Berarti kan udah dapat kita nih. Berarti dapatlah nilai B. Berapa nilai B-nya berarti? Minus 11 per 22. Dapatlah nilai B-nya, sederhanakan. Ya, kalau bisa sederhanakan. Berarti minus 1 per 2. Dapat B. Setelah dapat B, tinggal yang belum dapat siapa? A sama C. Berarti kita cari A dengan C, tapi sebelumnya kita cari C dulu. Kenapa cari C dulu? Karena di hasil eliminasi pertama dan kedua itu persamaan 4 dan 5 nih. Di sini di 4 sama di 5 ini. Di sini kan yang ada variabelnya B sama C. Yang sudah kita dapat di bawah nilai siapa? Nilai B. Maka kita terlebih dahulu mencari C dulu biar lebih enak ya. Antum bebas, antum mau masukkan ke persamaan 4 boleh, persamaan 5 boleh. Pilih aja angkanya lebih kecil, kita ambil yang persamaan 5 ya, oke ya. Maka namanya apa? Substitusi namanya ya, substitusi nilai B yang sama dengan minus 1 per 2 tadi ke persamaan 5. Ambil persamaan 5 kita siapa? Ayo, siapa persamaan 5-nya? Ambil, ya ini ya, persamaan 5 ya. Minus 4B tambah 4C sama dengan 3. Gantikan nilai B-nya, karena kita nilai B sudah dapat. Maka namanya substitusi. Substitusi artinya mengganti. Siapa yang mau diganti? Nilai atau variabel yang sudah kita peroleh nilainya, gantikan dia. Berarti minus 4B diganti menjadi minus 4 dikali B-nya minus 1/2. Minus 4 kali minus 1/2 tambah 4C sama dengan 3. Minus 4 dikali minus 1/2 berapa jadi jawabannya? Yuk anak Ustaz. Positif 2 ya. 2 tambah, karena negatif kali negatif positif. 2 tambah 4C sama dengan 3. Maka 4C sama dengan 3 kurang 2. Dapatlah 4C sama dengan 1. Dengan demikian kita perolehlah C sama dengan 1/4. B dapat, C dapat. Berarti tinggal cari siapa? Cari A. Maka kalau untuk mencari A setelah 2 variabel dapat, B dapat, C dapat, tinggal cari A. Kita pilih dari 3 persamaan ini, mana yang mau kita masukkan? Pilih aja angkanya yang kecil. Ya, sepertinya yang pertama aja ya, ambil. Ayo. Berarti di sini namanya substitusi nilai B dan C ke persamaan 1. Ayo, persamaan 1 siapa tadi? A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1. Gantikan, namanya substitusi. Gantikanlah variabel yang sudah kita dapatkan nilainya. A tetap, karena ini masih mau kita cari. 2 kali B-nya berapa tadi? B minus 1/2. C-nya berapa tadi? C 1/4 sama dengan 1. Oleh karena itu A 2 dikali minus 1/2 berapa jadinya? Ya, minus 1. 4 kali 1/4 berapa jadinya? 1 ya, sama dengan 1. Oleh karena itu ini negatif 1 tambah 1 jadi berapa? Jadi 0 ya. Maka dapatlah nilai A-nya 1. A sudah dapat, A dapat 1, B dapat minus 1/2, dan C kita dapatnya 1/4. Tapi bukan ini jawabannya. Bukan. Karena soal di awal yang ditanya adalah himpunan tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, yang mana soalnya dalam variabel apa tadi? X, Y, dan Z. Maka yang mau kita cari sebenarnya bukan A, B, C, X, Y, Z.
Tapi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z harus kita dapati dulu ini ABC. Karena kan tadi sudah kita misalkan, karena diminta nilainya X, Y, dan Z, kita kembalikan ke permisalan tadi. Coba, yang tadi yang kita misalkan apa tadi? Ini nih. Seper X sama dengan A, buat di bawah. Oleh karena itu kita buat di sini ya, 1 per X sama dengan A. Berarti 1 per X sama dengan nilai A berapa kita dapati? 1. Berarti berapa nilai X nya? Ayo. 1, betul. Dari mana? 1 dibagi 1, iya kan? Berikutnya seper Y sama dengan B, ya kan? Seper Y sama dengan B, berarti 1 per Y sama dengan minus seper 2. Maka mencari nilai Y bagaimana ini? Ayo, kali silang boleh. Y kali minus 1, minus Y. 1 kali 2, positif 2, ya kan? Maka dapatlah nilai Y nya, sama-sama kalikan negatif, kedua ruas. Negatif kali negatif jadi positif. Si 2 yang positif karena dikali negatif jadi minus 2. Terakhir, seper Z, kita misalkan dengan siapa tadi anak Ustaz? C. Berarti 1 per Z sama dengan berapa nilai C? 1 per 4. Oke, kali silang lagi. Z kali 1 sama dengan Z. 1 kali 4 sama dengan 4. Dapat Z nya 4. Inilah yang mau kita cari. Baru selesai. Karena ingat ya anak Ustaz ya, mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel, jika antum temuin nanti soalnya dalam bentuk pecahan, antum harus kembalikan ke bentuk soal yang diminta tetap X, Y, Z itu, ya. Walaupun kita tadi sudah misalkan pakai ABC, kembalikan dia. Ingat kembali permisalannya, karena yang kita cari adalah nilai X, Y, dan Z-nya. Itulah himpunan penyelesaian yang mau kita cari. Paham ya anak Ustaz ya? Iya, jadi gitu. Dapat X-nya 1, Y-nya minus 2, dan Z-nya sama dengan 4. Oke? Itu dia. X-nya 1, Y-nya minus 2, dan Z-nya 4. Itu dia. Selesailah. Ya. Jadi kita buatkan di sini himpunan penyelesaian 1, minus 2,4. Itu artinya X-nya 1, Y-nya minus 2, Z-nya 4. Oke? Sampai di situ. Selesai. Itulah yang mau kita cari. Jadi anak Ustaz, antum harus ikuti semua nanti ini ya, proses pengerjaannya, lihat contohnya di video Ustaz ini ya. Ya, antum ikuti ya, ini dari mulai di awal kita buat persamaan, kemudian kita misalkan, setelah kita misalkan kita konversi dia menjadi 3 persamaan ini, baru kita jalani proses eliminasi dulu. Eliminasi bebas pilih, mau 1 dengan 2 dulu, mau 1 dengan 3, mau 2 dengan 3 bebas. Lakukan eliminasi kedua juga pilih ya. Baru kemudian eliminasi hasil persamaan 4 dan 5. Yang mana persamaan 4 dan 5 itu merupakan hasil dari proses eliminasi sebelumnya, 2 proses eliminasi sebelumnya ya. Dapatlah dia. Setelah itu kita selesaikan sampai sini, baru kita masuki apa? Substitusi. Substitusi nilainya ke salah satu persamaan 4 atau 5 dulu ya. Karena baru 1 variabel yang kita dapat. Baru setelah 2 variabel dapat, maka antum harus substitusi ke persamaan di antara 3 persamaan di awal ini. Ini dia. Oke. Baru setelah sampai di situ dapatlah nilai A, B, dan C. Jangan lupa kembalikan ke permisalan, karena A, B, dan C ini bukan nilai yang mau kita inginkan atau kita cari. Karena yang kita cari tetaplah nilai X, Y, dan Z. Maka dia harus dikembalikan ke permisalannya tadi. Ini dia. Oke, selesai. Itulah dia nilai yang mau kita cari, X, Y, dan Z. Oke, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, untuk menguji ya pemahaman antum terkait materi yang Ustaz berikan, dan ini sebagai materi terakhir kita pada bab ini, Ustaz berikan satu latihan ya, antum kerjakan nanti di rumah. Ustaz tunggu
sampai batas waktu 18.00 WIB. Ya, Ustaz tunggu dengan senang hati. Antum kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan rapi, kerjakan dengan proses seperti yang Ustaz contohkan, nampak prosesnya, nampak pengerjaannya. Enggak boleh tiba-tiba dapat hasil tanpa ada proses. Ya, matematika harus jelas dia. Prosesnya nampak, jelas, ya, baru dapat hasilnya. Jadi Ustaz tunggu nantinya jawaban antum sampai pukul 18.00. Ya. Satu soal saja, mirip dengan contoh soal yang Ustaz berikan ini. Prosesnya pun mirip pengerjaannya, ya. Antum silahkan jalankan sampai dapat nilai HP-nya. Jadi Ustaz minta kerjakannya dengan rapi. Ya, dengan rapi di buku latihan, kemudian difotokan, kirim ke Ustaz sampai dapat hasilnya. Ya, gitu ya anak Ustaz ya, Ustaz banggakan ya. Anak Ustaz tetap semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita masih melakukan pembelajaran via daring. Ustaz yakin antum tetap semangat, jaga semangat belajar di rumah. Ya, tetap fokus, tetap ikuti materi Ustaz dan wajib untuk mengumpulkan latihannya. Ya, uji kemampuannya. Jangan ada lagi yang enggak kumpul. Ini akan menjadi catatan Ustaz dan akan mempengaruhi nilai rapor antum nantinya. Ya, Ustaz enggak main-main. Sebagaimana Ustaz serius untuk memberikan materi dari sekolah, antum harus juga serius mengikuti pembelajaran dan mengerjakan instruksi yang Ustaz berikan. Ya, Ustaz harapkan kerjasama yang baik dari antum. Sebagaimana guru-guru antum semua dengan semangatnya mengajar dari sekolah, buatkan video, dijelaskan jalannya, nampakkan prosesnya. Begitu juga antum harus terima, harus ikuti, harus kerjakan apa yang disuruh oleh gurunya, karena ini untuk kebaikan antum semua, untuk menguji pemahaman antum terkait materi yang telah diberikan. Taib, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Ya, jika ada perkataan Ustaz tadi mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.